Baik, perkenalkan nama saya Jendris Wandril Saragih. Saya dari kelas M4B dan di sini saya akan menjelaskan modul 11 mengenai switch security configuration. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Pada modul ini kita akan mempelajari 5 topik. Yang pertama adalah implement port security, kedua mitigate VLAN attacks, yang ketiga mitigate DHCP attacks, yang keempat mitigate ARP attacks, dan yang kelima mitigate STP attacks. Oke, untuk implement port security itu kita akan mempelajari implement port security to mitigate AC address table attack, atau kita bisa terjemahkan kita akan mengimplementasikan port security untuk mengurangi serangan kabel MAC address gitu. Dan mitigate VLAN attacks ini kita akan mempelajari mengenai explain atau menjelaskan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi TTP dan native VLAN untuk mengurangi serangan VLAN. Dan untuk mitigate DHCP kita akan mempelajari tentang cara mengkonfigurasi pengintaian atau spoofing DHCP untuk mengurangi serangan DHCP. Dan untuk mitigate ARP attack itu kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi pemeriksaan ARP untuk mengurangi serangan ARP. Dan mitigate STP attack ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi port pas dan BPDU guard untuk mengurangi serangan STP. Oke, mas, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu implement port security. Oke, yang pertama itu adalah secure unused port. Oke. Oke, layer 2 atau serangan pada layer 2 adalah beberapa yang paling mudah digunakan oleh peretas. Tapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan berbagai solusi seperti berikut. Yang pertama itu adalah semua port switch harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya. Yang kedua itu adalah metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses tidak sah adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Yang ketiga itu adalah kita arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan dikeluarkan. Oke. Yang ketiga itu adalah kita mengkonfigurasi berbagai port gunakan dengan perintah berikut, yaitu interface range, kita tentukan apa type modul atau verse numbernya dan NAS numbernya. Oke, lanjut kita ke mitigate MAC address table attack. Oke, metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow MAC address table adalah dengan mengaktifkan keamanan port atau mengaktifkan port security. Oke. Security membatasi jumlah alamat atau MAC address yang valid yang diinginkan di port. Hal ini memungkinkan administrator untuk secara manual mengkonfigurasi alamat MAC atau MAC address untuk port atau untuk mengizinkan switch untuk secara dinamis mempelajari MAC address dalam jumlah terbatas. Nah, ketika port yang dikonfigurasikan dengan keamanan port menerima frame, MAC address sumber dari bit frame tersebut dibandingkan dengan daftar
address sumber aman yang dikonfigurasikan secara manual atau dipelajari secara dinamis di port. Dengan membatasi jumlah alamat MAC atau MAC address yang diizinkan pada port menjadi satu, keamanan port atau port security dapat digunakan untuk mengontrol akses tidak sah ke jaringan. Oke. Port security diaktifkan dengan perintah konfigurasi interface atau perintah switch port security, dan sekarang kita perhatikan contoh perintah switch port security itu ditolak. Ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port terang yang dikonfigurasi secara manual. Secara default, port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis atau trunking on. Oleh karena itu, dalam contoh port dikonfigurasikan dengan perintah konfigurasi switch port mode akses. Switch port mode akses. Oke, kita lanjut. Gunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan port security saat ini untuk fase Ethernet 0/1. Perhatikan bagaimana port security diaktifkan, untuk di pelanggaran dimatikan, dan bagaimana jumlah maksimum MAC address adalah 1. Oke, di sini violation mode, shutdown, port security enable, dan maksimum MAC address adalah 1. Jika perangkat terhubung ke port, switch akan secara otomatis menambahkan MAC address perangkat sebagai MAC yang aman. Dalam contoh ini tidak ada perangkat yang terhubung ke port. Oke. Selanjutnya itu adalah setelah port security diaktifkan, spesifikasi port security lainnya dapat dikonfigurasi seperti yang disebutkan pada contoh berikut. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke limit handler MAC address. Untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diatur pada port, gunakan perintah switch port security maksimum value. Dan ini berapa jumlah yang kita mau. Oke, untuk default port security itu adalah 1, dan maksimumnya itu adalah jumlah maksimum MAC address aman yang dapat dikonfigurasikan kepada switch dan iOS. Pada contoh ini maksimumnya adalah 8192. Oke, lanjut. Oke, switch dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang MAC address pada port aman dengan salah satu dari 3 cara, yaitu yang cara pertama adalah dikonfigurasi secara manual. Nah, administrator secara manual mengkonfigurasi MAC address statis dengan menggunakan perintah berikut, yaitu switch port security MAC address. Addressnya kita tentukan berapa, itu.
Selanjutnya dynamic learn atau dipelajari secara dinamis. Nah, ketika perintah port security dimasukkan, Mac sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port secara otomatis diamankan tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Jika sekelar di reboot, port harus mempelajari kembali MAC address perangkat. Dan yang ketiga itu adalah dynamic learn sticky. Oke. Ini adalah dipelajari secara dinamis atau linked. Administrator dapat mengaktifkan saklar untuk mempelajari MAC address secara dinamis dan menempelkannya ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah switch port for security MAC address sticky. Oke. Selanjutnya contoh menunjukkan konfigurasi keamanan port untuk pas Ethernet 01. Pertama itu adalah administrator menentukan maksimal 4 MAC address, mengkonfigurasi satu halaman MAC aman secara manual, lalu mengkonfigurasi port untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC aman tambahan hingga maksimum 4 MAC address aman. Dan yang kedua itu menggunakan show port security interface dan show port security address untuk memverifikasi konfigurasi. Sekarang kita masuk ke port security engine. Oke. Sini penuaan port security dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat aman statis dan dinamis pada port dan dua jenis penuaan didukung per port. Oke, di sini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah absolute dan inactivity. Absolute itu adalah alamat aman di port dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Sedangkan inactivity alamat aman di port dihapus jika tidak aktif untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, gunakan penuaan untuk menghapus alamat MAC aman pada port aman tanpa menghapus alamat MAC aman yang ada secara manual. Nah, penuaan alamat aman yang dikonfigurasi secara statis dapat diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan per port. Oke, selanjutnya gunakan perintah switch port for security engine untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuaan statis untuk port aman atau untuk mengatur waktu atau jenis penuaan. Oke, contoh menunjukkan administrator mengkonfigurasi jenis penuaan menjadi 10 menit tidak aktif. Oke, sini menunjukkan jenis 10 menit dan tidak aktif. Dan perintah show port security mengkonfirmasi perubahan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke port security violation mode. Oke, jika MAC address perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port dan port memasuki status error disable. Untuk mengatur mode pelanggaran atau violation mode, gunakan perintah switch port for security violation.
Di sini kita bisa pilih shutdown, restrain, dan protect. Nah, masing-masing itu ada deskripsinya masing-masing. Kalau shutdown itu adalah port segera beralih ke dalam status error disable, mematikan LED port dan mengirim pesan size lock. Ini menambah penghitungan pelanggaran. Saat port aman dalam keadaan error disable, administrator harus mengaktifkannya kembali dengan memasukkan perintah shutdown dan no shutdown. Oke, untuk restrain sendiri, port menjatuhkan paket dengan alamat sumber yang tidak dikenal sampai kita menghapus alamat aman dalam jumlah yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Nah, mode ini menyebabkan penghitung pelanggaran keamanan meningkat dan menghasilkan pesan size lock. Dan untuk protect sendiri, itu ini adalah metode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman. Port menjatuhkan paket dengan alamat sumber MAC yang tidak diketahui sampai Anda menghapus alamat MAC aman dalam jumlah yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Tidak ada pesan syslog yang dipilih kirim. Nah, contoh menunjukkan administrator mengubah pelanggaran menjadi restrain. Output dari perintah show security interface mengonfirmasi bahwa perubahan telah dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke port in error disable state. Ketika sebuah port dimatikan dan ditempatkan dalam status error disable, tidak ada lalu lintas atau traffic yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Rangkaian pesan dari terkait port security ditampilkan di konsol, seperti yang disebutkan pada contoh berikut. Oke. Pada contoh ini, perintah show interface mengidentifikasi status port sebagai error disable. Output dari perintah show port security interface sekarang menunjukkan status port sebagai secure shutdown. Penghitung pelanggaran keamanan bertambah 1. Nah, administrator harus menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port aman, ancaman atau keamanan dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port. Untuk mengaktifkan kembali port, pertama gunakan perintah shutdown, lalu gunakan perintah no shutdown. Sekarang adalah kita akan memverifikasi port security. Setelah mengkonfigurasi port security pada switch, setiap interface untuk memverifikasi bahwa port security diatur dengan benar. Dan terusnya untuk memastikan bahwa MAC address statis telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk menampilkan port security setting untuk switch, gunakan perintah show port security. Contoh ini menunjukkan bahwa 24 interface dikonfigurasi dengan perintah keamanan port, switch port, karena maksimum diizinkan adalah 1 dan mode pelanggarannya dimatikan.
Tidak ada perangkat yang terhubung, oleh karena itu current at count adalah 0 untuk setiap interface. Gunakan support security interface untuk melihat secara detail spesifikasi interface. Seperti yang disebutkan sebelumnya dan pada contoh ini. Oke, sekarang kita ke verify port security, masih continue dari yang tadi. Untuk memverifikasi bahwa MAC address menempel ke konfigurasi, gunakan perintah show run yang ditunjukkan pada contoh pas Ethernet 0/19. Untuk menampilkan semua MAC address aman yang dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis pada semua intermuka atau interface switch, gunakan perintah show port security address seperti yang disebutkan pada contoh. Selanjutnya adalah mitigate VLAN attack. VLAN hopping attack dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama itu adalah memalsukan pesan DTP dari host yang menyerang agar switch memasuki mode trunking. Dari sini penyerang dapat mengirimkan lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target dan switch kemudian mengirimkan pesan atau paket ke tujuan. Yang kedua adalah memperkenalkan switch jahat dan mengaktifkan trunking. Penyerang kemudian dapat mengakses semua VLAN pada switch korban dari switch nakal ini. Ketiga lain dari serangan VLAN hopping adalah serangan double tagging. Serangan ini memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar switch beroperasi. Gunakan step ini untuk mengurangi VLAN hopping attack. Yang pertama itu adalah kita nonaktifkan negosiasi DTP pada port non-trunk dengan menggunakan perintah konfigurasi interface access mode switch port. Kemudian kita step 2 yaitu kita nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Dan yang ketiga itu kita secara manual mengaktifkan link terang pada port trunking dengan menggunakan perintah terang mode switch port ke switch port mode terang. Kemudian ke step keempat itu adalah menonaktifkan negosiasi DTP atau trunking otomatis pada port trunking dengan menggunakan perintah port negotiate. Dan yang kelima itu adalah kita akan set VLAN native VLAN ke VLAN lain dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN. Ini tergantung dengan apa yang kita buat, nanti kita buat VLAN ke berapa gitu. Yang ketiga itu adalah mitigate DHCP attack. Tujuan dari serangan ini adalah alat serangan seperti Gobbler untuk membuat denial of service untuk menghubungkan klien.
Ingatlah bahwa serangan ini dapat dimitigasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port atau port security karena Gobbler menggunakan MAC address sumber unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun mengurangi serangan spoofing DHCP memerlukan perlindungan lebih. Selanjutnya, Gobbler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan MAC address antarmuka yang sebenarnya sebagai alamat Ethernet sumber. Tapi tetapkan alamat Ethernet yang berbeda dengan muatan DHCP. Ini akan membuat keamanan port tidak efektif karena MAC address sumber akan sah. Oke, DHCP snooping memfilter pesan DHCP dan membatasi trafik DHCP pada port yang tidak dipercaya. Perangkat bawah kendali administratif. Karena switch, router, dan server adalah sumber terpercaya. Interface terpercaya misalnya Travelink dan server port harus dikonfigurasi secara eksplisit sebagai terpercaya. Perangkat di luar jaringan dan semua port akses umumnya diperlakukan sebagai sumber yang tidak dipercaya. Kabel DHCP dibangun yang mencakup alamat MAC sumber perangkat pada port yang tidak dipercaya dan alamat IP yang diberikan oleh server DHCP ke perangkat itu. Oke, MAC address dan IP address terikat bersamaan. Oleh karena itu, tabel ini disebut sebagai tabel pengikat atau pengintai DHCP. Gunakan perintah berikut untuk enable DHCP snooping. Yang pertama adalah kita aktifkan DHCP snooping dengan perintah IP DHCP snooping. Yang kedua, gunakan perintah IP DHCP snooping trust untuk port terpercaya. Dan gunakan IP DHCP snooping limit rate paket per second untuk untrusted interface. Dan aktifkan DHCP snooping by VLAN atau by range of VLAN dengan menggunakan perintah IP DHCP snooping VLAN dengan global gitu ya. Oke, DHCP snooping pertama kali dilakukan pada switch 1 sini. Nah, ini artinya adalah port yang tidak dipercaya dan ini port yang dipercaya. Kemudian interface upstream ke server DHCP dipercaya secara eksplisit. Dan F5 dan F24 adalah tidak terpercaya dan akhirnya DHCP snooping adalah diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50, 51, dan 52. Oke. Nah, selanjutnya yang tadi kita gunakan perintah show IP DHCP snooping untuk memverifikasi pengaturan snooping setting, pengaturan snooping DHCP.
Dan kita gunakan perintah show IP DHCP snooping dinding untuk melihat klien yang telah menerima informasi DHCP. Oke, selanjutnya kita masuk ke mitigate ARP attacks. Oke, dalam serangkaian tipikal serangan ARP, pelaku dapat mengirim balasan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan MAC address pelaku dan alamat IP gateway default. Untuk mencegah spoofing ARP dan keracunan ARP yang dihasilkan, sebuah switch harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang disampaikan. Oke, inspeksi ARP dinamis memerlukan pengintaian DHCP untuk membantu mencegah serangan ARP. Yang pertama, bila tidak menyampaikan ARP yang tidak valid atau serampangan membalas ke port lain di pilihan yang sama. Kemudian mencegat semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak dipercaya. Dan selanjutnya itu kita memverifikasi setiap intercept paket ke IP MAC yang valid. Selanjutnya adalah menentukan atau mencatat balasan ARP yang berasal dari tidak valid untuk mencegah poisoning ARP. Oke, error disable interface jika jumlah paket ARP yang dikonfigurasi terlampaui. Selanjutnya, untuk mengurangi kemungkinan spoofing ARP dan keracunan ARP, ikuti panduan sebagai berikut. Itu kita melakukan DHCP snooping secara global. Kemudian kita mengaktifkan pengintaian DHCP pada VLAN yang dipilih. Kita mengaktifkan DAI pada VLAN yang dipilih dan mengkonfigurasi interface terpercaya untuk DHCP snooping dan infeksi ARP. Umumnya disarankan untuk mengkonfigurasi semua port saklar akses sebagai tidak terpercaya dan untuk mengkonfigurasi semua port uplink yang terhubung ke saklar lain sebagai terpercaya. Jadi topologi sebelumnya S1 sudah dikoneksikan 2 user pada VLAN 10. Oke, DAI akan dikonfigurasikan untuk memitigasi serangan spoofing ARP dan ARP poisoning. Dan DHCP snooping diaktifkan karena DAI memerlukan tabel perikatan DHCP spoofing untuk beroperasi. Selanjutnya, pengintaian DHCP dan inspeksi ARP diaktifkan secara diaktifkan untuk PC di VLAN 10. The uplink port to the router is trusted and therefore configure a trusted infection. Oke, DAI juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan atau sumber.
Inspeksi IP ARP, validate source MAC and destination MAC IP. Perintah konfigurasi perlu digunakan untuk mengkonfigurasi DAI untuk menjatuhkan paket ARP ketika alamat IP tidak valid. Ini dapat digunakan ketika MAC address di badan paket ARP tidak cocok dengan alamat yang ditentukan di header Ethernet. Dan berikutnya kita mitigate STP attack. Untuk mengurangi serangan STP, gunakan Porttest dan PPDU Guard. Yang pertama itu adalah Porttest. Porttest segera membawa port ke status penyerbutan dari status pemblokiran melewati status mendengarkan dan belajar. Berlaku untuk semua port akses pengguna akhir. Dan BPU Guard segala error menonaktifkan port yang menerima BPDU, sehingga seperti Porttest, menjaga BPDU hanya boleh dikonfigurasi pada interface yang terpasang ke perangkat akhir. Porttest membypass status mendengarkan dan belajar STP untuk meminimalkan waktu port akses harus menunggu STP untuk berkumpul. Hanya aktifkan Porttest pada port akses. Porttest pada link antar switch dapat membuat loop spanning tree. Porttest dapat diaktifkan pada interface. Gunakan perintah spanning tree porttest. Secara global kita gunakan perintah spanning tree porttest default. Oke, untuk memverifikasi apakah Porttest diaktifkan secara global dapat kita gunakan show running config begin span dan show spanning tree summary. Selanjutnya, port akses dapat menerima BPDU yang tidak diharapkan secara tidak sengaja atau karena pengguna menghubungkan saklar yang tidak sah ke port akses. Nah, jika BPDU diterima pada port akses, BPU Guard diaktifkan, port tersebut dimasukkan ke status error disable. Nah, ini berarti port dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui pemulihan error disable recovery close pressure violation perintah global. Oke, itu Guard dapat diaktifkan pada interface. Gunakan perintah spanning tree bpdu guard enable. Dan untuk secara global gunakan perintah spanning tree porttest bpdu guard default. Oke, yang keenam kita skip. Oke, di sini kita pada modul ini kita mempelajari semua port switch. Interface harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Oke, secara default port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis atau transient on, dan metode paling sederhana dan yang efektif untuk mencegah serangan overflow MAC address table adalah dengan mengaktifkan port security. Dan saklar switch dapat digunakan untuk mempelajari
tentang MAC address pada port aman dengan salah satu dari 3 cara, yaitu dikonfigurasi secara manual, dipelajari secara dinamis, dan dipelajari secara dinamis sticky. Cat. Oke, jika MAC address perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port. Secara default, port memasuki status error disable. Ketika sebuah port ditempatkan dalam keadaan error disable, tidak ada traffic yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Mitigate VLAN hopping attacks by disabling the panel navigation, disabling menus, port, and setting trunking where required, and using a native VLAN other than VLAN 1. Dan tujuan dari serangan starvation DHCP adalah untuk membuat denial of service untuk menghubungkan klien. Serangan spoofing DHCP dapat dikurangi dengan menggunakan pengintaian DHCP pada port terpercaya. Selanjutnya, DHCP spoofing menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak yang dikonfigurasi secara administratif. Ini kemudian memfilter pesan DHCP dan membatasi trafik dari sumber yang tidak terpercaya. Dynamic ARP inspection memerlukan pengintaian DHCP dan membantu mencegah serangan ARP dengan memverifikasi trafik ARP. Kita akan menerapkan inspeksi ARP dinamis untuk mengurangi spoofing ARP dan ARP positioning. Dan selanjutnya untuk memitigasi serangan manipulasi spanning tree protokol, gunakan Portes dan Bridge protokol data unit BPDU Guard. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf, dan saya akhir kata mengucapkan terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.